Halo teman-teman, sebelum kalian nontonin video ini, kalian wajib banget subscribe channel ini karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya. Jangan lupa di like, komen, dan di share. Tombol loncengnya jangan lupa dipencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Ahmad Imam selaku dosen kepemimpinan, dan teman-teman saya sekalian, dan terima kasih. Sebelum saya menjelaskan materinya, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Meli Oktaviana dan teman saya Ismail Nikmatus Soleha. Dan perkenalkan, saya Firda Aini. Dan saya Denis Gadi Insan Tias atau bisa dipanggil Tias. Dan saya Ardian Sedar Madwinata. Saya Yulika Permatasari Putri. Dan saya Pringanto Wahyudi. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materinya yang akan saya sampaikan yang berjudul Kepemimpinan Demokratis, di mana pengertian kepemimpinan itu dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, organisasi, perusahaan, sampai dengan pemerintah. Sering kita dengar sebutan pemimpin, kepemimpinan serta kekuasaan. Ada beberapa ahli yang mengartikan, menurut Robert Tannenbaum, pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab supaya bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, pengertian kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pemimpin dan bawahan. Kepemimpinan demokratis mempunyai penekanan dan pentingnya kerjasama tim, sementara dirinya mempromosikan sebagai fasilitator untuk membangun sinergi antara individu dan kelompok. Kepemimpinan demokratis mengharapkan adanya feedback dari bawahan sehingga dia mengetahui kondisi dan kebutuhan organisasi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh beberapa teman saya. Sifat kepemimpinan demokratif yang menurut Ngalim Purwanto terdapat beberapa sifat dalam gaya kepemimpinan demokratis, diantaranya yang pertama, senang menerima saran, kritik, atau pendapat dari bawahan. Yang kedua, mengutamakan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tersebut. Dan yang ketiga, berusaha menyingkronkan keadaan untuk mencapai suatu tujuan. Dan keempat, memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mencapai tujuannya dari bawahan. Yang kelima, mengusaha agar bawahan dapat lebih sukses daripada dirinya. Terus ada juga ciri-ciri kepemimpinan demokratis, yaitu yang pertama, memberikan wewenang pemimpin tidak mutlak, di mana keputusan pemimpin harus dipengaruhi oleh masukan dari bawahan, bukan sebagai bentuk intervensi dalam hal yang telah ditekankan dari asas musyawarah. Yang kedua, pemimpin melimpahkan sebagai wewenang kepada bawahan. Yang ketiga, kepuasan dibuat bersama dalam pemimpin dan bawahan, di mana setiap keputusan diambil tidak hanya berasal dari pemimpin saja, tetapi dimusyawarahkan terlebih dahulu. Yang keempat, kebijakan dibuat bersama antara pemimpin atau bawahan. Yang kelima, komunikasi berlangsung atau timbal balik. Yang keenam, pengawasan yang dilakukan secara wajar. Yang ketujuh, banyak kesempatan bagi bawahan untuk mengeluarkan pendapat, benar atau tidaknya untuk berpendapat sesuai dengan asas demokrasi. Yang kedelapan, tegas memberikan toleransi yang bersifat permintaan. Yang kesembilan, pujian atau kritik seimbang. Nah, di sini juga ada pemanfaatan kepemimpinan demokratif, yaitu yang pertama, kepemimpinan demokratif dapat memimpin untuk ide-ide yang lebih baik agar mencapai solusi yang lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Yang kedua, anggota kelompok yang menerima lebih
terlibat berkomitmen untuk proyek-proyek agar mereka lebih mungkin untuk peduli tentang hasil akhirnya. Bawahan untuk mengeluarkan pendapat benar atau tidaknya untuk berpendapat sesuai dengan asas demokrasi. Yang kedelapan, tegas memberikan toleransi yang bersifat permintaan. Yang kesembilan, pujian atau kritik seimbang. Nah, di sini juga ada pemanfaatan kepemimpinan demokratif, yaitu yang pertama, kepemimpinan demokratif dapat memimpin untuk ide-ide yang lebih baik agar mencapai solusi yang lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Yang kedua, anggota kelompok yang menerima lebih terlibat berkomitmen untuk proyek-proyek agar mereka lebih mungkin untuk peduli tentang hasil akhirnya dan tujuan tersebut. Dan ada kerugian kepemimpinan demokratif juga. Prosesnya itu mengambil suatu keputusan akan membawakan waktu yang lebih banyak, yang mana solusinya itu pencapaian kesepakatan antara pemimpin demokratif. Contoh tokoh pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratif yaitu yang pertama, Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama di Indonesia yang dipilih secara langsung atau demokratif oleh rakyat seluruh Indonesia pada tahun 2024 dan berulang pada 2019. Dalam berbagi kewajibannya, Susilo Bambang Yudhoyono yang berlatar militer ini ternyata lebih sipil dibanding kebijakannya. Susilo Bambang Yudhoyono lebih demokrat dibanding lainnya. Dan Susilo Bambang Yudhoyono juga sangat menjaga proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia selama 10 tahun kurang lebih. Nah, kebebasan berpendapat sangat berharga dan sangat terasa tanpa tekanan. Media massa sebagai salah satu masalah pondasi demokrasi dan bebas bergerak. Baik, selanjutnya contoh tokoh pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis. Yang pertama yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama Indonesia yang dipilih secara langsung atau demokratis oleh rakyat Indonesia pada 2004 dan berulang pada 2009. Dalam berbagai kebijakannya, SBY atau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang berdaftar militer ini ternyata lebih sipil dibanding rakyat sipil dan lebih demokrat dibanding tokoh lainnya. Bapak SBY di sini atau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sangat menjaga proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia tercinta ini selama 10 tahun. Kebebasan berpendapat sangat terasa tanpa tekanan dari beliau. Media massa sebagai salah satu fondasi demokrasi. Yang kedua, Amin Rais. Amin Rais bagaimanapun punya jasa besar terhadap bangsa Indonesia ini, khususnya pada masa peralihan dari Orde Baru ke era reformasi. Orde Reformasi adalah etika bakal demokrasi Indonesia. Amin Rais sudah membuktikan dirinya sebagai seorang yang demokratis, termasuk di partai yang didirikannya, yaitu Partai PAN. Amin Rais tidak memposisikan diri sebagai dewa di partainya tersebut dan menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada tokoh yang lebih muda dari dirinya sendiri. Hal itu menjadi salah satu ciri, yaitu saya ulangi, hal itu menjadi salah satu ciri manusia demokratis. Hanya satu kekurangannya, yaitu Amin sudah terlanjur melekat dengan gelar Bapak Reformasi. Yang ketiga yaitu Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden kita sendiri pada era ini. Seorang pemimpin seperti Joko Widodo, gaya kepemimpinan yang unik dan melekat
pada dirinya di mana ia lebih suka untuk menampung aspirasi rakyat dan lebih banyak bertindak dibandingkan menggambarkan. Meskipun banyak pihak-pihak yang menentang keputusannya untuk capres pada Pilpres 2014 ini, Jokowi punya banyak alasan sengaja dirinya mengambil keputusan yang sebenarnya ia sanggah. Dengan berbagai pertimbangan, Jokowi berjanji akan mengubah Indonesia, bangsa tercinta kita ini, menjadi lebih baik dengan segala program yang telah dipersiapkan, serta tidak melupakan Jakarta. Terima kasih, sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.